Saya juga terkejut nih baca ayat ini. Dan ini yang akan mengejutkan kita semua. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Dikatakan banyak penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Dan penyesat-penyesat ini cirinya apa? Mereka tidak mengakui kalau Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Dan kemudian di ayat terakhir dikatakan itu adalah penyesat dan antikristus, Dajjal. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dalam video tadi kita melihat ada seorang pendeta, katanya, saya tidak tahu benar pendeta atau bukan, tetapi dalam video tersebut diberi keterangan bahwa ia seorang pendeta. Tetapi jujur saja saya meragukan kependetaannya. Sebab bagaimana mungkin seorang pendeta yang seharusnya ia belajar dalam sebuah sekolah teologi tertentu, hanya hal yang sifatnya sederhana ia tidak paham. Tadi ia katakan, mengutip dalam surat Yohanes yang kedua, ayat yang ke-7, saya akan bacakan di sini ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi maksudnya dia, orang-orang yang menolak untuk mengimani Yesus sebagai manusia, itu adalah penyesat, itu adalah Dajjal, itu adalah antikristus. Dengan lain kata, ia langsung tujukan ini kepada orang Kristen. Ini ayat yang sangat mengagetkan, kata dia. Sebab orang Kristen kan mengakui, menempatkan Yesus sebagai Tuhan, bukan manusia, kira-kira seperti itu. Sehingga ayat ini justru melawan pandangan Kristen sendiri, bahwa itulah si penyesat dan antikristus. Nah, bagaimana tanggapan kita? Yang pertama ya, bagi saya itu sesuatu yang sangat menggelikan sama sekali. Ia tidak memahami latar belakang penulisan surat Yohanes. Padahal sebenarnya sebagai seorang pendeta, kalau memang ia benar pendeta, ada banyak kok buku-buku tafsir, buku-buku pengantar perjanjian baru seperti ini misalnya, atau kitab-kitab tafsir. Di sana sudah dijelaskan apa latar belakang penulisan surat Yohanes. Saya akan jelaskan di sini ya. Surat Yohanes itu ditulis, salah satu alasannya untuk melawan pengajaran sesat pada saat itu yang muncul di era pertama kekristenan, yaitu kelompok Gnostik. Ya, salah satu bentuknya adalah aliran Doketisme, dari kata Yunani dokein, artinya yang tampaknya, yang kelihatannya. Nah, apa dasar pandangan kelompok Gnostik ini? Jadi Gnostik ini semacam ngelmunya, kebatinannya orang Yunani kuno pada saat itu, mendasarkan pada pengetahuan esoterik untuk memahami Allah. Nah, dalam pandangan dasar kelompok Doketisme ini atau aliran Gnostik ini, roh itu sesuatu yang baik, sesuatu yang tinggi, sedangkan materi atau daging itu sesuatu yang lebih rendah. Berangkat dari pandangan ini, maka logos yang dipandang sebagai satu eksistensi yang berada di dunia yang lebih tinggi, yang dunia atas, itu tidak mungkin menjadi manusia, tidak mungkin menjadi daging. Karena itu dalam literatur Gnostik, mereka menolak pandangan bahwa firman itu menjadi manusia. Misalnya dalam Injil-Injil Gnostik digambarkan Yesus itu tidak memiliki tubuh kemanusiaan yang real. Tubuhnya seperti kapas. Kalau ia berjalan, ia tidak menyentuh tanah, hanya tubuh bayangan, tidak benar-benar tubuh manusia yang bisa diraba, yang bisa disentuh. Nah, tentu pandangan ini ditolak oleh orang-orang Kristen, ditolak oleh Rasul Yohanes yang saat itu masih hidup. Rasul Yohanes itu adalah murid Yesus langsung. Karena itu kalau kita lihat dalam suratnya yang pertama, dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, bukan tanpa alasan Yohanes tiba-tiba menulis demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Yang kami lihat,
yang kami dengar, yang kami raba, yang benar kami menyentuhnya, ia manusia. Firman hidup itu, logos, yang NRK, hologos, yang pada mulanya sudah ada sejak kekal, itu telah benar menjadi manusia. Logos sak egeneto, firman itu menjadi manusia, sama seperti kita. Nah, pandangan Gnostik inilah yang ditolak oleh Rasul Yohanes ketika ia menulis, orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu benar menjadi manusia, maka itu adalah ajaran penyesat. Maksudnya, yang menyangkal bahwa firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, itu adalah antikristus, adalah penyesat. Jadi bukan menolak keilahian Yesus. Justru surat-surat Yohanes itu menekankan keilahian Yesus, bahwa Yesus itulah sang firman, kalimatullah yang menjadi manusia. Misalkan dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, kita lihat 1 Yohanes, ini masih penulis yang sama ya. 1, 2, 3 Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Irenaeus, murid dari Polikarpus. Polikarpus, murid Rasul Yohanes, memberikan kesaksian tentang kepenulisan Rasul Yohanes. Dan bukunya masih ada. Jadi kalau ada orang selalu bicara pakai data, saya selalu pakai data. Anda bisa lihat literatur yang saya punya ini. Literatur yang saya punya ini semua data-data dari gereja-gereja purba, dari kekristenan mula-mula, dan dari tulisan-tulisan teolog-teolog yang memang mereka memiliki pemahaman akademis yang benar, objektif. Nah, ini salah satunya yang disebut The Apostolic Fathers, jadi bapak-bapak rasuli. Irenaeus, murid Polikarpus. Polikarpus, muridnya Rasul Yohanes, memberikan kesaksian bahwa Rasul Yohanes itu yang menulis surat 1, 2, dan 3 Yohanes waktu itu melawan ajaran Gnostik. Digambarkan satu ketika Yohanes ada di pemandian umum, dia bertemu dengan Kerintus. Kerintus adalah seorang yang mengajar atau penganut pemahaman Gnostik ini. Kemudian Yohanes berkata kepada muridnya, ayo kita pergi dari pemandian umum ini di kota Efesus, karena saya takut pemandian umum ini runtuh karena Kerintus, si musuh kebenaran, itu ada di dalamnya. Begitu tanpa kompromi Rasul Yohanes melawan ajaran Gnostik ini. Dan ia jelas menegaskan keilahian sang firman dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya. Siapa yang benar? Di dalam anaknya. Yesus itulah al-haq, di dalam dia sang kebenaran itu. Nah, saya bacakan di dalam teks terjemahan bahasa Indonesianya, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus Kristus itulah wa nahnu fil haq fi ibnihi Yasu'al Masih hadza huwal ilahul haq. Dialah Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Yesus Kristus. Firman itu adalah Allah. Jadi sebenarnya narasi-narasi kitab Injil yang menuliskan tentang kemanusiaan Yesus itu bukan membuktikan Yesus itu manusia, Yesus itu bukan Allah, bukan. Narasi yang menggambarkan tentang kemanusiaan Yesus itu justru hendak menegaskan bahwa dia sang firman yang adalah Allah itu telah benar-benar menjadi manusia. Karena kemanusiaan sang firman itu penting. Bagi iman Kristen bukan hanya kodrat ilahinya, natur ilahinya, bukan, tetapi juga natur kemanusiaannya, karena itu berkaitan dengan penebusan. Kalau firman itu tidak benar-benar menjadi manusia, maka penebusan itu tidak akan pernah terjadi. Karena tuntutan hukuman dosa itu, kematian harus dibayar dengan kematian. Karena itu firman menjadi manusia, mengalami kematian bagi manusia yang mau percaya kepadanya, sehingga manusia yang seharusnya mati karena dosa-dosanya menerima penebusan melalui kematian Yesus, sang firman yang menjadi manusia. Jadi ngawur sekali pernyataan orang yang mengaku pendeta tadi, bahwa yang tidak mengakui Yesus manusia itu antikris. Ya, konteksnya berbeda. Jangan kemudian ayat ini malah ditujukan untuk orang Kristen. Konteksnya adalah penganut Gnostik yang memang menolak kemanusiaan sang firman.
Di sini Yohanes menegaskan bahwa firman yang adalah Allah itu benar menjadi manusia. Kalau kamu menolak Yesus benar menjadi manusia, maka itu bukan ajaran dari Allah, tetapi itu ajaran dari penyesat, yaitu antikristus. Sebab yang benar, dia sang firman yang adalah Allah itu telah berinkarnasi, wal kalimatu soro jasadan. Nah, ini kebenarannya, ini faktanya. Karena itu jangan mudah diombang-ambingkan dengan rupa angin pengajaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.